Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini seputar azab pada jamaah haji yang menjalankan umrah di Tanah Suci. Banyak sosial media yang menceritakan kejadian tentang kisah nyata seseorang yang naik haji, terkena azab pada saat di Mekah. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita bersolawat bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda penghormatan kita terhadap beliau. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillah, kita bahas. Kisah nyata seorang wanita cantik diazab di Tanah Suci. Singkat cerita, wanita tersebut awalnya biasa-biasa saja, tidak ada hal yang aneh. Tanpa dia sadari, badan dia pun merasakan hal-hal yang aneh. Di saat dia telah sampai di Tanah Suci Masjidil Haram, dia merasa hal aneh pada tubuh beliau. Merasakan lemas, panas, dan sakit pada tubuhnya. Tidak ada kebaikan atau keburukan yang tidak kita perbuat dengan sadar. Inilah kisahnya. Simak agar kita paham. Tubuh wanita cantik itu menggigil, terbaring lemas di atas ranjang pondokan jamaah haji Madinah. Jemaah ini tak sadarkan diri. "Cepat tolong sayang, kita bawa dia ke rumah sakit," teriak salah satu petugas wanita panik. Tanpa membuang waktu, petugas haji itu mengangkat si wanita dan membawanya ke rumah sakit Madinah yang terletak tidak jauh dari situ. Selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Semua usaha untuk memulihkannya gagal. Maka wanita itu dibawa ke rumah sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lanjut. Namun usaha untuk memulihkannya masih tidak berhasil. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya terbuka sedikit, dia memandang ke arah petugas wanita yang membawanya saat di pondokan haji. Si wanita itu langsung memeluknya erat sambil menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis?" "Ustazah, saya taubat Ustazah. Saya menyesal. Saya takkan berbuat lagi hal-hal yang tidak baik. Saya bertaubat, betul-betul bertaubat." "Kenapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" tanya si petugas wanita yang juga seorang ustazah, masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak tanpa menjawab pertanyaan saya itu. Tidak lama kemudian dia bersuara, menceritakan semuanya. "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadat. Saya tidak salat, tidak puasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu kembali menceritakan, "Ustazah, Allah itu maha besar, maha agung, maha kayat semasa koma. Saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini." "Betulkah?" tanya si ustazah terkejut. "Betul Ustazah, selama koma itu saya telah ditunjukkan oleh Allah tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Balasan azab Ustazah, bukan balasan surga. Saya rasa seperti diazab di neraka. Saya ini seumur hidup tak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata." Menjerit-jerit si wanita itu minta ampun, minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, buah dada saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api. Kemudian ditarik ke sana sini. Putus, jatuh ke dalam api neraka. Buah dada saya hancur terbakar. Panasnya bukan main. Saya menjerit, menangis kesakitan. Saya masukkan tangan ke dalam api itu dan saya ambil buah dada itu kembali. Si ustazah terus mendengar cerita wanita itu dengan tekun. Sangat terasa kebesaran Allah. Semasa diazab itu, saya merayu memohon kepada Allah supaya diberikan nyawa sekali lagi. Berilah saya peluang untuk hidup sekali lagi. Nauzumin zalik. Begitulah gambaran bagi para pendosa yang menunaikan haji dengan cara yang tidak benar.
seketika Allah memberikan balasannya langsung. Dari cerita nyata ini, kita bisa ambil kesimpulan Allah itu Maha Besar, Maha Kaya, dan Maha Pengampun. Akhir cerita. Apa benar amalan kita atau perbuatan kita akan dibalas di tanah suci saat umrah? Jawabannya, tidak. Satu hal yang perlu diingat oleh kita adalah bahwa ibadah haji dan umroh bukan merupakan ladang pembantaian, di mana dosa-dosa akan mendapatkan balasannya pada saat itu, namun haji dan umroh merupakan ladang pengampunan. Hal ini juga sudah dengan gamblang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nada baiknya umat muslim tetap optimis dan husnuzon dalam beribadah selama di tanah suci. Sekian dan terima kasih, semoga kita semua secepatnya bisa menjalankan perintah Allah ke tanah suci Masjidil Haram. Kita semua bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.